15 mood booster emak-emak bikin anti menunda-nunda beberes rumah. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Judul kita hari ini soal mood booster emak-emak yang bikin anti nunda-nunda beberes rumah. Dan kalau kamu klik video ini, berarti hatimu lagi capek. Lihat rumah tapi tangan masih mogok. Kerja, masalahnya bukan di sapu atau lapnya, tapi di perasaan yang lagi penuh, pikiran yang lagi rame, dan badan yang rasanya kayak habis demo sehari penuh. Di zaman sekarang, emak-emak bukan cuma ngurus rumah, tapi juga jadi manajer keluarga psikolog anak, bendahara rumah tangga, dan kadang masih disuruh senyum manis, walau hati lagi lelah. Jadi kalau kamu ngerasa berat mulai beberes, itu bukan drama. Itu tanda kamu manusia normal yang butuh disemangati, bukan dihakimi. Materi ini penting banget, karena rumah berantakan itu bukan cuma soal visual, tapi soal mental. Menurut sebuah artikel kesehatan, kondisi rumah yang tidak rapi bisa memicu stres dan bikin seseorang makin sulit fokus, serta makin gampang menunda pekerjaan. Artinya, makin kita nunda beberes, makin ruwet juga isi kepala, dan akhirnya kita duduk bengong sambil mikir hidup ini keras ya. Padahal cuma lihat tumpukan baju. Jadi pembahasan ini bukan cuma soal sapu dan lap, tapi soal menyelamatkan kewarasan emak-emak di tengah dunia yang makin ribut dan tuntutan yang makin banyak. Di sini kita bakal ngobrol santai, agak lebay dikit, sedikit nyenggol perasaan, dan dikasih bumbu bercanda ala emak-emak yang ketawa sambil nyapu. Karena hidup emak-emak itu berat kalau dibawa serius terus, tapi bisa jadi ringan kalau dibawa sambil senyum. Jadi dengerin baik-baik, bukan cuma buat rumahmu lebih rapi, tapi buat hatimu lebih adem, dan langkahmu lebih enteng buat mulai bergerak hari ini. Mood booster pertama itu selalu dimulai dari hal paling kecil. Karena emak-emak itu sering kalah, bukan sama pekerjaan, tapi sama pikiran sendiri, yang keburu capek duluan, sebelum tangan gerak. Jadi jangan mikir harus beberes satu rumah, cukup satu sudut dulu, satu meja, satu tumpukan baju, satu rak sendal, karena begitu satu sudut kelar, otak langsung dapat sinyal bahwa ternyata bisa juga ya. Dan dari situ biasanya tangan jadi lebih ringan, hati jadi lebih ikhlas, dan badan yang tadinya lemes kayak baterai lobat, mulai ngecas dikit demi dikit. Mood booster kedua itu musik. Ini bukan lebay, tapi fakta ilmiah versi emak-emak. Begitu lagu favoritnya lah, entah itu lagu galau zaman masih pacaran, atau dangdut koplo yang bikin kepala goyang sendiri, tangan langsung otomatis nyapu sambil joget kecil, mulut ikut nyanyi, padahal liriknya salah semua. Tapi justru di situ letak healingnya. Karena rumah bukan studio rekaman, jadi suara fals pun gak masalah. Yang penting, hati ikut hidup dan sapu ikut jalan. Mood booster ketiga, itu ngomel sambil kerja. Ini seni tingkat tinggi emak-emak, kita bisa sambil nyapu, sambil ceramah ke diri sendiri. Aduh, ini rumah kayak habis konser rock, piring numpuk, kayak antrian sembako, tapi sambil ngomel, tangan tetap gerak. Dan lucunya, makin kita ngomel, makin cepat beresnya. Karena emosi itu kadang bisa jadi bensin, asal diarahkan ke sapu, bukan ke orang rumah. Mood booster keempat itu dandan dikit walau cuma di rumah, bukan buat pamer tapi buat diri sendiri. Bedak tipis, alis satu garis, ganti daster yang bukan bekas zaman kampanye. Karena ketika kita lihat kaca dan gak kaget sama bayangan sendiri, mood langsung naik. Dan tiba-tiba kita ngerasa layak punya rumah rapi. Bukan cuma pantas capek doang. Mood booster kelima itu berhenti, nunggu mood datang. Karena mood itu kayak mantan yang susah dicari, tapi gampang muncul kalau kita sudah jalan duluan. Jadi mulai aja walau sambil manyun, sambil bete, sambil ngomel. Karena seringnya setelah 5 menit tangan gerak, mood nyusul sendiri.
kayak ojol yang baru muncul setelah kita keluar rumah. Mood booster ke-6 itu berhenti bandingin diri sama emak-emak di sosmed, yang rumahnya kinclong tiap hari, yang lantainya bisa buat ngaca, yang dapurnya kayak hotel bintang 5, karena yang kita lihat itu hasil foto, bukan hasil cucian piring semalam, bukan hasil drama anak tumpahin susu. Jadi jangan merasa gagal cuma karena rumah kita lebih mirip markas Avengers habis perang. Mood booster ke-7 itu, ingat tujuan kenapa pengen rumah rapi. Bukan buat dipuji orang, tapi buat diri sendiri dan keluarga. Biar anak betah main, suami betah pulang, dan kita betah hidup. Karena rumah itu bukan museum yang harus steril, tapi tempat pulang yang harus bikin tenang, bukan tambah tegang. Mood booster ke-8 itu kasih jeda. Karena emak-emak bukan mesin cuci yang bisa muter terus tanpa berhenti. Beberes sebentar, duduk bentar, minum teh, ngemil gorengan, curhat sama tembok juga nggak apa-apa, lalu lanjut lagi. Karena istirahat bukan tanda malas, tapi tanda masih sayang sama diri sendiri. Mood booster ke-9 itu buang barang yang bikin sesak hati. Bukan cuma sesak lemari, tapi sesak pikiran. Baju yang sudah nggak muat dari zaman sebelum anak 2. Barang rusak yang katanya mau dibenerin tapi 5 tahun nggak kejadian. Karena tiap kita buang satu barang, sebenarnya kita lagi ngurangin satu beban di kepala. Mood booster nomor 10 itu, cara kita ngomong ke diri sendiri, jangan keras, jangan nyinyir, jangan bilang kamu emak gagal, cuma karena rumah berantakan. Tapi bilang pelan-pelan, hari ini kita capek, tapi kita tetap mau berusaha. Karena kata-kata itu kayak doa, mau kemana hidup kita nanti. Mood booster ke-11 itu sadar, kalau kita bukan robot, kita manusia yang punya rasa capek, bosan, jenuh, dan nunda itu wajar. Yang penting bukan berhenti selamanya, tapi bangkit lagi walau pelan, walau sambil ngeluh, karena hidup emak-emak itu maraton, bukan sprint. Mood booster ke-12 itu ubah cara pandang ke rumah. Rumah bukan tempat sidang pengadilan yang isinya tuntutan, tapi tempat pulang yang isinya pengertian. Kalau hari ini berantakan, nggak apa-apa, besok kita beresin. Rumah itu harus jadi tempat kita nafas, bukan tempat kita merasa gagal. Mood booster ke-13 itu belajar ketawa sama keadaan, lihat tumpukan baju sambil bilang, ini bukan baju kotor, tapi koleksi edisi terbatas. Lihat mainan berserakan, sambil bilang ini instalasi seni modern. Karena humor itu obat gratis, yang bikin hati ringan walau badan capek. Mood booster ke-14 itu visualisasi. Bayangin, rumah rapi, lantai bersih, bau wangi, hati adem, anak main tenang. Kita duduk minum teh sambil senyum. Karena otak itu suka gambar. Dan kalau gambar di kepala indah, badan lebih mau kerja buat ngejar itu gambar. Mood booster ke-15 itu kasih diri sendiri. Pujian sekecil apapun hasilnya. Walau cuma nyapu satu ruangan, walau cuma lipat 5 baju, tetap bilang aku hebat hari ini. Karena emak-emak itu jarang dipuji. Jadi kita harus mulai dari diri sendiri. Emak-emak semua. Dari semua cerita tadi kelihatan satu hal penting. Rumah bukan cuma soal lantai kinclong atau piring rapi, tapi soal hati yang pelan-pelan belajar berdamai. Karena kalau hati lagi semrawut, sapu secanggih apapun tetap terasa berat. Dan kalau hati mulai lega, nyapu satu sudut aja rasanya kayak naik kelas kehidupan. Meski kadang masih sambil manyun dan ngomel tipis-tipis. Kita ini sering hebat, tapi jarang sadar, bisa urus rumah, anak, suami, isi kepala, dan drama sehari-hari sekaligus. Lalu masih sempat mikir, kok aku belum ngapa-ngapain ya? Padahal dari pagi sampai malam yang kita kerjain itu bukan sedikit, cuma nggak kelihatan di CV, nggak ada slip gaji, dan nggak bisa diposting pakai filter. Jadi wajar kalau kadang lelah tapi tetap berdiri. Capek tapi masih nyapu sambil bercanda sama diri sendiri. Jadi habis ini, jangan langsung pengen jadi emak-emak super versi iklan deterjen.
Cukup jadi emak yang mau gerak satu langkah lebih rapi dari kemarin. Satu senyum lebih tulus dari tadi pagi. Dan satu pelukan lebih hangat buat diri sendiri. Karena hidup di rumah ini bukan lomba siapa paling bersih. Tapi siapa paling waras dan paling bisa bangkit sambil tetap ketawa. Walau rambut masih dicepol pakai jepit yang entah beli di mana. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.